Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan lagi insyaallah taala kajian kita dengan buku Prinsip Dasar Islam, di mana hari ini kita masuk pada prinsip yang ke-9 di halaman 151. Islam adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah dan sesuai dengan fitrah manusia. Islam adalah agama yang tidak sulit. Allah menghendaki kemudahan kepada umat manusia dan tidak menghendaki kesusahan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Ma yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Maka ini merupakan karakteristik agama Islam, begitu mudah dan sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan tabiat manusia. Tapi tidak jarang manusialah yang membuat agama itu jadi tampak sulit. Misalnya pernikahan. Pernikahan itu sejatinya syariat yang mudah. Syaratnya apa aja pernikahan itu? Adanya wali, adanya saksi, kemudian yang berakad nikah. Kan itu syaratnya. Tapi jadi nggak jadi, ya. Jadi diundur-undur terus karena dianggap begitu rumit, ya. Harus koordinasi sanalah, koordinasi sinilah. Kemudian budget yang dibutuhkan untuk menggelar walimah begitu fantastis. Akhirnya suatu hal yang sebenarnya mudah jadi tampak susah. Padahal kan tentang masalah pernikahan cuman itu saja. Kemudian tentang walimah juga Nabi SAW mengatakan awlim walau bisyatin. Selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan sekedar menyembelih seekor kambing. Kambing berapa sih? 2 juta. Udah dapat alhamdulillah. Intinya gampang. Gak bisa sembelih kambing, ya panggil saja ya tukang-tukang dagangan keliling itu kumpul di depan rumah, kemudian undang beberapa kawan untuk walimahan. Selesai sebenarnya. Tetapi terkadang atau seringkali kitalah yang membuat syariat Allah Subhanahu wa taala itu jadi tampak begitu rumit, tampak begitu sulit. Oleh karenanya mulai dari kita sederhanalah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak perlu mempersulit diri, ya. Kalau mungkin adat istiadat kita, uruf masyarakat kita, keluarga kita, misalnya menggelar walimah dengan harus begitu wahnya, begitu fantastisnya, maka mulai dari diri kita ke anak kita, adakanlah yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai memaksakan diri
yang berimbas pada penundaan pernikahan itu. Padahal pernikahan itu sudah dibutuhkan oleh si anak, ya. Padahal pernikahan itu sudah dibutuhkan oleh si anak tersebut. Ya. Lebih-lebih sampai memaksakan diri harus berhutang. Ya. Selesai nikah, bukannya senang malah pusing, ya, mikirin bayar hutang. Ya. Jadi Islam itu sebenarnya sangat mudah, tapi seringkali kita sendiri yang membuat syariat itu tampak begitu susah. Allah menurunkan Al-Quran untuk membimbing manusia kepada kemudahan, keselamatan, kebahagiaan, dan tidak membuat manusia celaka. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 2-4, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menyusahkanmu, bukan sama sekali. Illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Diturunkan dari Allah yang menciptakan langit dan bumi yang tinggi, ya, bumi dan langit yang tinggi. Jelas-jelas syariat itu Allah muat di dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran ini adalah yang Allah sifatkan di dalam surah Taha ayat kedua ini, bahwasanya Al-Quran yang berisi syariat itu tadi, itu sama sekali tujuannya bukan untuk menyusahkan kita. Maka sungguh aneh orang-orang yang merasa disusahkan dengan aturan Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala pertama sudah menyatakan adanya Al-Quran berikut syariat yang di dalamnya itu bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk memberi peringatan kepada kita. Kemudian segala syariat yang ada di dalam Al-Quran ini itu demi kemaslahatan kita sendiri. Diperintahkannya kita untuk bertauhid, diperintahkannya kita untuk melaksanakan salat yang 5 waktu, diperintahkannya kita untuk birrul walidain, dan seterusnya, itu demi kebaikan kita sendiri. Cuma ya tidak jarang jiwa manusia itu yang tidak mau diarahkan, sehingga syariat semudah apapun terasa begitu berat bagi dia, ya. Syariat semudah apapun terasa begitu berat bagi dia. Zakat mal saja misalnya, ya. Berapa persen yang harus dikeluarkan? Berapa? 25%. Sedikit sekali, ya. Dari yang tidak dikeluarkan, ya. Itu akan begitu terlihat besar dan berat kalau memang sedari awal tidak mau menerima Islam sebagai aturan hidupnya, ya. Tapi kalau sedari awal dia sudah mau menerima Islam sebagai aturan hidupnya, maka syariat Allah Subhanahu wa taala akan dia terima dengan begitu mudahnya. Kemudian di sini penulis memberikan beberapa contoh di antara kemudahan Islam. Satu, menuntut ilmu syar'i, belajar Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaf adalah mudah. Kita dapat belajar setiap hari atau sepekan 2 kali di sela-sela waktu yang waktu kita yang sangat luang. Apalagi di zaman kita, belajar makin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama-ulama terdahulu harus menempuh ribuan kilometer, kita enggak harus sampai begitu. Ya, paling belasan, enggak sampai puluhan insyaallah, ya. 17, 18, bahkan ada yang kurang daripada itu. Ya, kata para ulama, Imam Bukhari itu kalau perjalanan beliau di dalam mencari hadis dikumpulkan jadi satu perjalanan, itu beliau sudah keliling dunia itu. Ya, beliau sudah keliling dunia. Artinya memang untuk mencari ilmu itu butuh usaha yang ekstra luar biasa di zaman-zaman tersebut. Tapi Allah tahu kita tidak sekuat mereka. Allah ciptakan kita, tempatkan kita di masa di mana penuh dengan kemudahan-kemudahan. Kita nggak bisa hadir di majelis ilmu karena sakit dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita bisa belajar dari rumah, ya. Atau mungkin sebagian ada yang harus diopnam di rumah sakit, masih bisa belajar.
Pada intinya menuntut ilmu syar'i merupakan hal yang mudah, ya. Dan jangan dianggap sebagai suatu hal yang sulit. Wah, pondok sekarang mahal-mahal begitu, ya. Akhirnya nggak mondokkan anaknya, padahal pondok lain yang murah juga ada, ya. Tapi apa? Dia memukul rata itu semua. Walhasil nggak jadi mondokkan anaknya. Ya udahlah, sekolah negeri aja, ya, yang gratis. Kalau dasarnya baik ya baik. Ngandelin cara berpikir semacam itu. Padahal lingkungan memiliki peran yang sangat besar di dalam, ya, akhlak seorang manusia, khususnya anak. Kedua, mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepada Allah itu juga mudah. Ini juga mudah, ya. Kita diminta mempersembahkan semua ibadah kita cuma ke satu pihak, itu Allah Subhanahu wa taala. Meminta hujan, mintanya sama Allah. Minta rezeki, mintanya sama Allah. Minta keselamatan, mintanya sama Allah. Minta apa aja, tujukan permintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana keyakinan, ya, agama-agama buatan manusia yang masing-masing urusan ada Tuhannya sendiri, ya. Nanti ada Tuhan yang mengatur turunnya hujan, ada Tuhan yang mengatur, ya, datangnya rezeki dan lain sebagainya. Itu kalau nggak hafal bisa kacau doanya itu, ya. Tuhan ini yang mana kemarin, ya? Ya. Jadi harus punya, ya, buku catatan begitu. Tuhan ini tugasnya ini, Tuhan ini tugasnya ini. Tapi kalau kita di dalam Islam, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya punya sesembahan yang satu. Dan satu ini kita jadi fokus dan gak bingung. Butuh apa aja, tujukan kebutuhan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tidak ada rasa kekhawatiran akan mengecewakan Tuhan yang lain, ya. Tidak ada rasa khawatiran akan mengecewakan Tuhan yang lain karena memang cuma satu saja yang kita sembah. Jadi tauhid sejatinya sangat mudah. Ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah dengan peribadatan kita. Sesederhana itu. Sembahlah Allah saja, jangan sembah selain Allah. Sudah seperti itu praktiknya. Ketiga, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi adalah mudah. Seperti memanjangkan jenggot, ya, atau membiarkan jenggot tumbuh. Memakai pakaian di atas mata kaki, ya, khusus bagi laki-laki dan lainnya. Ini kan juga mudah, ya. Dengan tidak isbal, kita sekarang pakaian kita lebih bersih, lebih awet, ya, dan lebih dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang dasarnya sudah tidak mau menerima syariat Islam, ya, sekedar memakai celana, sarung, jubah, tidak melewati mata kaki saja, terasa begitu berat. Kemudian dia cari pembenaran di sana sini, termasuk juga membiarkan jenggot tumbuh, ya. Dia cari pembenaran sana sini untuk bisa memotong jenggotnya, ya. Dikatakanlah kalau dibiarkan tumbuh jadi kayak tusuk sate lah, ya. Jadinya dia pilih untuk memotongnya, ya. Padahal tidak harus demikian. Biarkanlah dia tumbuh sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, salat hanya diwajibkan 5 waktu dalam 24 jam. Orang yang khusyuk dalam salat paling lama 10 menit. Dalam hitungan hari yang melaksanakan salat hanya dalam sehari hanya 50 menit. Waktu 24 kali 60 menit. Ya, sangat sedikit dibanding waktu yang Allah bebaskan untuk kita, ya. 10 menit dikali 5 cuma 50 menit dari 24 jam yang kita punya. Bahkan enggak sampai 1 jam, ya, bahkan enggak sampai 1 jam kita melaksanakan salat dalam setiap hari. Dan 5 kali salat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nilainya seperti 50 kali salat. Di mana awal mulanya salat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari sebanyak 50 kali, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta keringanan kepada Allah berkali-kali hingga akhirnya salat yang 50 tadi jadi tinggal 5 kali saja. Namun demikian nilainya tetap seperti 50 kali salat.
ya. Ini juga diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti berapa persen tuh yang di korting tuh? Berapa tuh? Berapa tuh? 50 jadi 5. 90%, Masya Allah 90%. Ini kalau diskon di Matahari udah berebut nih 90% nih, ya. Tapi sholat banyak yang menyia-nyiakannya. 5 aja udah banyak yang bolong-bolong, bagaimana kalau 50? 24 jam, 50 kali berarti per setengah jam kita harus sholat, ya. Tapi itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti jadi 5 kali saja, dan ini tentu keringanan yang luar biasa. 5, orang sakit wajib sholat, tapi boleh sambil duduk atau berbaring jika tidak mampu berdiri. Ini juga keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak diharuskan berdiri ketika memang tidak mampu untuk berdiri, ya. Tapi kalau dia masih mampu untuk berdiri, walaupun katakanlah dia harus bersandar, ya, katakanlah dia harus berpegangan, maka berusahalah untuk tetap berdiri minimal saat takbiratul ihram, ya. Pas takbiratul ihram dia masih bisa mengusahakan berdiri. Kemudian qadarullah imamnya pilih surat yang panjang, ya. Dia nggak kuat, ya sudah, silakan lanjutkan dengan cara duduk, ya. Ini pun juga merupakan kemudahan. Keenam, jika tidak ada air untuk bersuci, maka dibolehkan bertayammum. Atau ada air tapi kita tidak bisa pakai air karena alasan apa, misalnya sakit, ya, dingin yang sangat ekstrim, atau na'udzubillah min dzalik karena luka bakar yang begitu parah sehingga anggota wudhu kita nggak boleh kena air, maka boleh diganti dengan tayammum, ya, boleh diganti dengan tayammum. Bahkan, ya, ketika tangan kita harus dibalut perban pun, perbannya juga boleh diusap, ya, saat kita berwudhu atau bertayammum tadi. Jadi banyak sekali keringanan dari Allah Ta'ala. Ketujuh, jika terkena najis, hanya dicuci bagian yang terkena najis. Agama lain harus menggunting pakaian tersebut dan dibuang. Kalau kita enggak, asalkan sudah kita cuci, ya, hilang najisnya, sudah selesai urusan, ya. Bahkan kalau afwan pakaian ibu-ibu yang terkena darah haid, ya, terkena darah haid, kemudian sudah berusaha dicuci, ya, disikat, dikucek dengan sabun dan seterusnya, qadarullah bekasnya tetap enggak hilang, itu sudah cukup, ya. Itu sudah cukup. Kenapa? Dia sudah mengusahakannya secara maksimal. Tapi qadarullah tetap tidak bisa hilang, maka tetap suci, ya, maka sudah suci pakaian tersebut karena dia sudah mengusahakannya. Kedelapan, musafir disunnahkan mengqashar, meringkas salat dan boleh menjamak, menggabung 2 salat apabila dibutuhkan. Seperti salat zuhur dengan salat asar dan maghrib dengan salat isya. Kaidahnya nih, ya, kaidahnya tentang qashar dan jamak. Qashar itu ketika ada uzur, jamak itu ketika ada keperluan. Kaidahnya seperti itu, ya. Kadang sebagian masih bingung, ini yang mana bolehnya nih, qasharnya yang sudah boleh atau baru jamaknya yang sudah boleh, atau sudah boleh dua-duanya atau enggak boleh dua-duanya. Maka itu tadi kaidahnya, ya. Qashar itu karena uzur. Qashar karena uzur. Sedangkan jamak karena keperluan. Jamak karena keperluan, ya. Jamak karena keperluan. Uzur qashar maksudnya apa? Yaitu tadi safar, ya. Karena safar dia boleh mengqashar salatnya plus menjamak salatnya. Plus boleh menjamak salatnya. Ada juga seorang yang bepergian tapi belum masuk kategori safar, ya. Tapi memang dia benar-benar padat agendanya, ya. Dia khawatir kalau tidak segera melaksanakan sholat, dia justru akan sholat di luar waktunya, maka dia boleh menjamak. Tapi jumlah rakaatnya utuh, ya. Zuhur dan asar 4 dengan 4, ya, 4 dengan 4. Seperti itu boleh, ya. Tapi tidak boleh qashar. Jadi 2 dengan 2 itu tidak boleh, melainkan harus 4 dengan 4, ya. Qashar karena uzur, jamak karena keperluan, karena hajah, karena kebutuhan, ya, karena kebutuhan.
Nah, karena kebutuhan. Ini juga merupakan keringanan. Dan Nabi SAW ya, di antara kebiasaan beliau, kalau beliau bersafar sebelum zuhur, maka pelaksanaan zuhurnya di waktu asar. Beliau kalau berangkat safar sebelum zuhur, maka pelaksanaan zuhurnya dilaksanakan di waktu asar. Berarti jamaah apa namanya ini? Takhir, ya. Tapi kalau berangkat safarnya setelah zuhur, asarnya yang ditarik ke waktu zuhur. Berarti jamaah apa namanya? Takdim, ya, takdim. Nah, ini bisa berlaku juga antara sholat maghrib dengan sholat isya. Ya, kalau berangkatnya jam 5 sorean, ya, bis-bis Jakarta kan biasanya jam 5 sore berangkat. Berarti maghribnya dilaksanakan pada waktu sholat isya jamaah takhir. Ya, atau sebagian kereta api jadwalnya berangkatnya jam 9 malam ke Jakarta, maka isyanya yang ditarik ke waktu sholat maghrib. Ya, dan demikian. Kemudian ke-9, seluruh permukaan bumi ini dijadikan untuk tempat salat dan boleh dipakai untuk bersuci, yaitu bertayamum, ya, kecuali kuburan dan kamar mandi atau kamar kecil, ya, toilet, itu tidak diperkenankan. Ya, salat di tempat rehlah, tempat wisata, ya, tidak ada musola, gelar tikar, boleh-boleh saja. Ya, tidak harus di masjid. Kalaupun ada masjid itu tentu lebih afdal. 10. Puasa yang wajib selama 1 bulan saja, yaitu pada bulan Ramadan setahun sekali. Ya, dengan disyariatkannya puasa setahun sekali, pertama jelas akan meringankan kita. Ya. Kedua akan membuat kita jadi merasa rindu. Ya. Baru kemarin Ramadan pergi meninggalkan kita, datang Syawal, sekarang Dzulqa'dah, ya. Rasanya kalau ketemu dengan satu kondisi yang sangat identik dengan Ramadan, rasanya ingin sekali lagi bertemu dengan Ramadan, ya. Di mana kita bisa tadarus Quran dengan begitu ringannya, ya, berlembar-lembar, kemudian juga qiyamul lail dan lain sebagainya, itu semua begitu bisa kita laksanakan dengan mudah ketika masuki bulan Ramadan, ya. Maka dengan diwajibkannya puasa wajib cuma setahun sekali, itu yang pertama jelas menjadi suatu hal yang meringankan kita. Kedua akan membuat kita lebih semangat untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Karena kalau terlalu sering, walhasil apa? Akan membuat kita jenuh. Ya, akan membuat kita jenuh, ya. Selanjutnya, orang sakit dan musafir boleh tidak puasa Ramadan asal ia mengganti puasa pada hari yang lain. Demikian juga seorang yang nifas dan haid, ya, sakit boleh tidak puasa Ramadan. Safar juga boleh, ya. Dan kemarin kan banyak yang bingung mana yang lebih afdal, tetap berpuasa atau tidak puasa saat bersafar, tapi safarnya begitu nyaman, ya. Kendaraannya nyaman, ya, dari rumah ke bandara naik mobil AC, kemudian nanti sambung pesawat 45 menit sudah sampai Jakarta. Kemudian nanti naik mobil AC lagi sampai rumah, pindah ruangan AC lagi, jadi begitu mudah. Dalam kondisi seperti ini, manakah yang lebih afdal bagi dia? Apakah dia berpuasa ataukah milih tidak puasa, ya? Dua-duanya boleh dipilih, ya. Ada yang mengatakan lebih afdal tidak puasa karena berarti dia telah mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah suka kalau keringanan itu kita ambil. Tilka shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Itu adalah sedekah dari Allah, hadiah dari Allah. Terimalah hadiah dari Allah itu. Sehingga dari hadis ini disimpulkan bahwa tidak puasa dalam kondisi safar lebih ringan, lebih dipilih, diutamakan. Makanya kan kemarin Ustadz Syafiq kan memberikan contoh, ya. Di bulan Ramadan beliau melakukan safar dengan pesawat, kemudian beliau tidak berpuasa. Sengaja ditampilkan, ya, video beliau minum bukan untuk ganggu orang yang puasa, tapi untuk menunjukkan bahwa ini tuh diperbolehkan, ya. Hatta safarnya tidak memberatkan. Tapi orang-orang yang nggak paham ada aja komennya, "Wah, saya setiap hari nyupir truk juga puasa," katanya gitu. Saya setiap hari kesini-sini tetap puasa. Ustadz apaan nih, malah Ustadz apaan nih katanya. Ya,
Itu justru untuk menjelaskan bahwa yang demikian memang diperbolehkan. Sahabat kan begitu, suatu ketika bersafar bersama Nabi SAW, ya. Kemudian Anas bin Malik mengatakan minna shaim wa minna muftir. Ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Falam ya'ib as-shaim al-muftira wal muftiru shaima. Yang puasa enggak menyalahkan yang tidak puasa. Yang tidak puasa tidak menyalahkan yang milih untuk tetap puasa. Berarti perkaranya luas, ya. Boleh pilih yang mana saja. Adapun yang mengatakan bahwasannya puasa tetap lebih diutamakan karena dia berarti telah melaksanakan perintah Allah sesuai atau tepat pada waktunya. Ya, melaksanakan perintah pada waktunya itu disebut dengan ada, sedangkan melaksanakan perintah di luar waktunya disebut dengan qadha. Ya. Nah, antara kedua hal ini, ada dengan qadha tentu lebih afdal ada. Ya, karena dia laksanakan perintah Allah masih pada waktunya, bukan di luar waktunya. Tapi pada intinya dua-duanya boleh. Dan ketika kita tahu dua-duanya boleh, ini jadi keringanan lagi, ya, jadi kemudahan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah tua renta, perempuan hamil dan menyusui apabila tidak mampu boleh tidak puasa dengan menggantinya dalam bentuk fidyah, yaitu ya makanan, satu porsi makan yang diberikan kepada orang miskin sesuai jumlah hari yang dia tinggalkan tidak puasa. Kalau 5 hari ya berarti 5 kali kasih makan. Ya, boleh tidak dirapel jadi satu, boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di akhir Ramadan beliau undang 30 orang miskin untuk makan-makan di rumahnya sebagai ganti fidyah, ya, atau sebagai ganti puasa yang beliau tinggalkan. Zakat hanya wajib dikeluarkan sekali setahun, yaitu bila sudah sampai nisab atau haul, ya. Yang enggak sampai nisab ya enggak, ya. Walaupun kelihatannya duit 20 juta itu gede, tapi itu belum masuk nisab ya enggak kena, ya. Atau duit 100 juta itu jelas masuk nisab tapi belum bertahan selama 1 tahun, maka dia juga enggak kena zakat, ya. Masya Allah, jadi banyak sekali keringanan-keringanan dari atau kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 14. Haji hanya wajib sekali seumur hidup. Haji, ya. Kemarin Anda dapat cerita bahwa ada masyarakat satu kampung yang meyakini berkorban itu cuma cukup sekali seumur hidup. Persis haji gini. Walhasil setelah mereka semua berkorban udah gak ada yang korban lagi di sana, ya. Hingga ikhwah yang berasal dari sana pun terus berinisiatif mengirimi hewan kurban sambil mengedukasi masyarakat di sana bahwa tidak ada ketentuan seperti haji, ya. Kalau haji na'am sekali seumur hidup, tapi kalau berkurban saat punya kemampuan berkurban, ya. Nah, yang cuma sekali seumur hidup hanya haji saja. Barang siapa yang ingin menambah hajinya, maka itu hanyalah sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Al-Aqra' bin Habis tentang beberapa kali haji yang harus ditunaikan. Apakah harus setiap tahun ataukah hanya cukup sekali seumur hidup? Maka beliau menjawab, bal marratan wahidatan fama zada fahuwa tatawwu'un. Haji itu cuma satu kali. Kewajiban haji cuma satu kali seumur hidup. Barang siapa yang mau mengulangi hajinya lagi pada kesempatan selanjutnya, maka haji selanjutnya bersifat tatawwu' atau sunnah. Ya, kayak melaksanakan sholat fardu, ya. Sholat maghrib ini kita wajib melaksanakan satu kali. Kalau kita ketemu sama masjid, ya, atau jamaah yang masih melaksanakan sholat di sana, kemudian kita mau sholat lagi, maghrib lagi, boleh enggak? Boleh. Tapi sholat maghrib kita yang kedua nilainya bersifat sunnah, ya, nilai bersifat sunnah. Yang wajib yang pertama tadi sudah kita kerjakan. 15. Memakai jilbab adalah mudah dan tidak berat bagi muslimah dengan sesuai dengan syariat Islam. Dan untuk mengetahui masalah jilbab, silakan lihat kitab Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah karya Syekh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya. Jilbab itu kan mudah sebenarnya. Ya, intinya bentuknya sudah begitu saja, ya, menutup kepala sampai seluruh badan, tapi kadang dibuat susah. Ya, aksesorisnya lah yang bikin susah, perpaduan warnanya lah yang bikin susah, nanti bentuknya lah, ada dulu sempat butterfly lah apalah, ya, itu yang bikin susah. Gosoknya aja susah itu kan, ya. Mau nyetrikanya tuh, mau dari mana kita mulai nih, ya, itu susah. Tapi kalau cuma, ya, bentuk segitiga begitu besar, listrikannya juga gampang, ya.
Lagi-lagi yang membuat susah bukan syariatnya tapi orangnya, ya, tapi orangnya. Walhasil jadi putus asa, ya. Walhasil jadi putus asa. 16. Qisas. Balas bunuh hanya untuk orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Ya, surat Al-Baqarah 178 179. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan atas hambanya, sebagaimana firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah juga berfirman, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah juga berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu di dalam agama ini. Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ciptakan kalian, ya, dari golongan laki-laki dan perempuan. Artinya pasangan hidup manusia itu adalah antara laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan, sebagaimana yang terus dikampanyekan oleh orang-orang LGBT, ya, menjadikan pelangi sebagai simbolnya lagi, ya, suatu yang indah jadi nggak indah lagi, ya, dirusak image-nya oleh mereka, ya. Maka sesuai fitrah, ya. Dan ketika seorang laki-laki berpasangan dengan perempuan, ya, dalam pernikahan yang sah secara syariat, nanti di sana akan Allah Subhanahu wa taala karuniai keturunan, ya, karuniai keturunan. Tanpa harus ada rekayasa-rekayasa, ya, harus ada rekayasa-rekayasa, tidak sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang berpasangan sesama jenis, ya. Mereka berusaha sebisa mungkin untuk bisa memiliki keturunan, ya, termasuk yang transgender lah, ya, yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki, ya. Kan pernah ada pasangan kayak begitu, yang laki-lakinya jadi perempuan, perempuannya jadi laki-laki. Lah sama aja ini kan sebenarnya, ya. Sama aja kan sebenarnya, ya. Pakai cara diubah-ubah segala casingnya kan gitu kan. Yang laki-laki jadi perempuan, jadi istri, sementara yang perempuan jadi suami. Lah kenapa nggak dari awal aja yang perempuan tetap istri, yang laki-laki jadi suami? Jadi normal-normal aja begitu kan. Aneh ini, ya, semacam ini. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai muslimun, ya, orang-orang yang beragama Islam, agama yang benar-benar sesuai dengan fitrah, ya, sesuai dengan fitrah. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah yang telah Dia ciptakan menurut manusia menurut fitrah itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah, keadaan Islam, keadaan beriman. Makanya kita itu nggak ada istilahnya mengislamkan anak yang baru lahir, karena memang sudah sedari lahir dia beragama Islam, ya, sudah beragama Islam. Ya, kalau di agama lain ada, ya, mengkristenkan, ya, atau meyahudikan, apa istilah agama mereka itu? Baptis, ya. Kalau kita nggak ada, ya sudah dari awalnya Islam memang, ya, tidak perlu mengislamkan lagi. Tapi fitrah itu akan berubah disebabkan kedua orang tuanya. Fa abuwahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bapak ibunya lah yang menjadikan anak itu sebagai seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya hadis ini menjelaskan kepada kita kondisi asal manusia itu sesuai dengan fitrah, sesuai dengan keislaman, keimanan kepada Allah Ta'ala. Kedua, hadis ini juga menjelaskan kepada kita betapa pentingnya peran kedua orang tua di dalam, ya, tumbuh kembang agama seorang anak. Sebelum nanti si anak itu belajaran di luar sana, dari lingkungannya, teman-temannya, sekolahnya, pertama kali dia belajar dulu dari orang tuanya. Tidak mungkin Allah yang telah menciptakan manusia kemudian Allah memberikan beban kepada hamba-hambanya yang mereka tidak sanggup lakukan,
Maha suci Allah dari sifat yang demikian. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Manakala Allah berikan kita satu ujian, berarti sebenarnya kita mampu menjalani ujian itu. Tapi nggak jarang kita sebagai manusia tidak bisa bersabar, tidak mau bersabar. Walhasil gagallah kita di dalam melaksanakan ujian itu. Dan tidak mungkin juga Allah memberikan syariat kepada kita yang tidak mampu kita laksanakan. Karena kalau Allah sampai memberikan syariat yang tidak mampu kita laksanakan, berarti Allah telah menyuruh kita dengan sebuah hal yang sia-sia. Ya, dan Allah tidak mungkin melakukan hal yang bersifat sia-sia. Tidak ada hal apapun yang sulit di dalam Islam. Allah tidak akan membebankan sesuatu manusia yang tidak mampu melaksanakannya. Nabi SAW bersabda, Inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Sesungguhnya agama Islam itu mudah, tidaklah seorang mempersulit ya berlebih-lebihan dalam agamanya kecuali dia akan terkalahkan. Maksudnya dia akan kewalahan sendiri. Ya. Kalau masalah kiblat, apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Fawalli wajhaka syatra al-Masjidil Haram." Arahkanlah, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan fawalli wajhaka aina Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu, dirimu tepat ke arah Al-Masjidil Haram. Allah tidak mengatakan begitu. Artinya kalau kita nilai insyaallah ini adalah jihatul qiblah, adalah arah kiblat, menghadaplah ke sana. Ya. Beda halnya dengan mereka-mereka yang menyaksikan langsung posisi Masjidil Haram atau Ka'bah itu sendiri, maka harus tepat 100%, enggak boleh meleset. Ya. Tapi kadang sebagian orang ya mempersulit sendiri ya sampai mengubah desain masjid dan seterusnya, itu tidak perlu dilakukan. Ya, tidak perlu dilakukan karena apa? Allah tadi mengatakan fawalli wajhaka syatra. Syatra itu artinya arah. Ya. Allah tidak mengatakan aina. Aina itu artinya benar-benar titik fokusnya, ya. Tidak mengatakan seperti itu, dan itu juga merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam konsep tauhid asma wa sifat, Islam juga sangat mudah, ya. Wabil khusus dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak sebagaimana firqah-firqah yang lain yang begitu sulit, jelimet hingga akhirnya banyak mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Silakan dikemanakan adzan salat Isya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian paragraf berikutnya beliau menjelaskan tentang sebab seseorang merasa Islam begitu berat. Di antaranya satu, kebodohan tentang Islam, ya, ketidaktahuan dia, belum pahamnya dia tentang Islam itu sendiri, ya. Umat Islam tidak belajar Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman sahabat radhiyallahu anhum jami'an dan tidak mau menuntut ilmu syar'i. Jadi udah salah paham duluan. Belum belajar, belum mencari tahu, sudah menyimpulkan Islam itu merepotkan, ya. Islam itu menyulitkan. Tapi kalau dia mau belajar, niscaya dia akan dapati insyaallah taala bahwa sesungguhnya ternyata Islam adalah agama yang sangat mudah, ya, agama yang sangat mudah. Kedua, sebabnya adalah karena mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu hanya akan menganggap mudah apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Begitu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dianggapnya sebagai sesuatu yang susah, dianggapnya sebagai sesuatu yang merepotkan, walhasil dia malah menyalah-nyalahkan Islam. Ketiga, sebab yang ketiga, banyak berbuat dosa dan maksiat. Sebab dosa dan maksiat menghalangi seseorang untuk berbuat kebajikan dan selalu berat untuk melakukan kebajikan tersebut, ya. Maka di dalam diri kita ini pasti ada yang lebih dominan. Kalau enggak ketaatannya, kalau enggak ya kemaksiatannya, ya. Manakala satunya lebih dominan, maka yang lain akan melemah. Apabila ketaatan yang lebih dominan, maka kemaksiatannya akan melemah. Tapi kalau kemaksiatannya yang dominan atau lebih kuat, otomatis ketaatannya akan melemah, ya. Dan kemaksiatan, kata Nabi SAW, akan membuat titik hitam di dalam hati kita, ya. Semakin banyak maksiat yang dilakukan, semakin banyak titik hitam itu di dalam
hati kita. Keempat, mengikuti agama nenek moyang, ya, warisan leluhur, ya, dan yang semisalnya. Mengikuti banyaknya pendapat orang, ya. Ini yang masih jadi PR masyarakat kita, ya, masih terlalu menjadikan selera orang banyak sebagai patokan, ya, padahal itu bukan patokan atau standar kebenaran, ya, bukan standar kebenaran. Jika ia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, niscaya ia akan mendapat hidayah dan Allah akan memudahkan ia dalam menjalankan agamanya, ya. Misalnya saja dalam masalah pelafalan niat, ya. Sebenarnya dalam Islam itu masalah niat cukup keinginan yang kuat di dalam hati dan itu sudah menjadi niat untuk melaksanakan ibadah. Tapi terkadang menjadi susah ketika niat daripada macam-macam atau masing-masing ibadah itu harus dilafalkan, ya. Mau sholat nanti ada lafal niatnya, mau wudu ada lafal niatnya, mau berkurban ada lafal niatnya, mau zakat ada lafal niatnya, dan seterusnya, hingga menjadi suatu hal yang menyulitkan. Padahal sesungguhnya niat itu adalah sangat mudah. Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan beban dan belenggu-belenggu yang ada pada diri manusia sebagaimana tersurat di dalam Al-Qur'an. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Tawrati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Ya, ini ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan beban dan belenggu. Ya, di sini ada pada baris ke 1 2 3 4 5 6, ya, di terjemahannya, dan membebaskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, ya, termasuk belenggu yang dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah belenggu kesyirikan, ya, adalah belenggu kesyirikan, di mana seseorang dengan adanya Islam, dengan adanya kerisalahan yang Allah utus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibebaskan dia dari belenggu kesyirikan, ya. Dia harus tadinya ibadah ke sana kemari, ibadah ke Tuhan itu tidak perlu lagi dia lakukan, ya. Dia hanya perlu menyembah kepada ilah yang satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi beban-beban berat yang dipikulkan kepada Bani Israel. Di antara beban itu adalah saling membunuh penyembah sapi, ya, ini pertobatan, ya. Bani Israel saat ditinggal oleh Nabi Musa, mereka malah membuat patung sapi, kemudian mereka sembah. Begitu Musa kembali, Nabi Musa marah, ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda barikum fataba 'alaikum. Ya, sekarang bunuhlah diri kalian. Maksudnya yang tidak menyembah sapi diharuskan membunuh yang menyembah sapi. Itu sebagai bentuk pertaubatan kalian kepada pencipta kalian supaya ia menerima taubat kalian, ya. Kalau di umat ini mau taubat dari kesyirikan, apakah harus dihukum mati? Tidak, ya. Cukup dia tinggalkan dosa kesyirikan itu, dia menyesalinya dan tidak mengulanginya. Sudah diterima belum taubatnya? Sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mewajibkan qisas pada pembunuhan baik yang disengaja maupun tidak tanpa diperbolehkan membayar diat, ya, tanpa diperbolehkan membayar diat. C. Memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, ya. As-sinnu bis-sinni wal juruha qisas, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Mematahkan gigi ya dibalas dengan mematahkan gigi. Wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni, ya. Mata balas mata, telinga balas telinga. Melarang makan dan minum, melarang makan dan tidur bersama istrinya yang sedang haid. Ini syariatnya Banu Israel, ya, syariatnya Banu Israel, termasuk yang sebelumnya, ya. Kemudian yang kelima berarti membuang atau menggunting kain yang terkena najis. Kemudian Islam datang dan menjelaskan dengan mudah seperti pakaian yang terkena najis wajib dicuci namun tidak digunting. Syariat Islam adalah mudah, kemudian syariat Islam berlaku dalam semua hal, baik yang bersifat usul maupun furu', baik tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, jual beli, pinjam-minjam, pernikahan, hukuman dan lainnya. Masalah ibadah, masalah akidah, ya. Entah itu tauhid,
rububiyah, entah itu tauhid uluhiyah, entah itu tauhid al-asma was sifat. Maka Islam memiliki konsep yang sangat mudah, terutama masalah tauhidul asma was sifat ini, di mana kita ya menjumpai konsep yang begitu jelimet di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat yang lain. Ya, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan seluruh sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an, tidak pilih kasih. Ya, sifat ini Allah tetapkan bagi diri, ya kita tetapkan. Sifat ini Allah tetapkan bagi dirinya, ya kita tetapkan. Tidak sebagaimana dilakukan mereka-mereka yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan sebagian sifat dan menolak sifat yang lainnya. Apa alasan mereka? Enggak masuk di akal, ya, enggak masuk di akal, ya, tidak sesuai dengan logika. Padahal kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, dalil akal dari logika yang mereka gunakan untuk menetapkan sifat ini itu sebenarnya bisa dipakai untuk menetapkan sifat yang mereka tiadakan. Contohnya, mereka menetapkan sifat iradah bagi Allah. Iradah itu artinya apa? Kehendak, keinginan. Tapi mereka menolak sifat rahmat. Dan mereka mengubah rahmat, makna rahmat menjadi kenikmatan, ya. Apa alasan yang membuat mereka menetapkan sifat iradah bagi Allah? Kata mereka, karena perbedaan rupa kita, banyaknya ragam makhluk hidup ini menunjukkan bahwa Allah punya keinginan. Allah menginginkan kita, ada yang tinggi, ada yang tidak tinggi, ada yang kulitnya terang, ada yang kulitnya gelap, ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek. Perbedaan kita semua ini menunjukkan akan Allah menginginkannya. Sementara kok rahmat Allah tidak kalian tetapkan bahwa Allah itu punya sifat rahmat? Mereka mengatakan karena adanya sifat rahmat akan membuat pihak yang merahmati jadi tampak lemah di hadapan pihak yang dia rahmati, ya. Sebagaimana anggapan sebagian bapak yang tidak mau mengasihi anaknya sendiri. Pernah terjadi di masa Nabi SAW, ya. Ada seorang bapak yang mengatakan liya asyaratun minal aulad walam uqabil wahidan minhum. Ya, saat itu Nabi habis nyium cucunya. Saya punya 10 anak loh, Rasulullah SAW, dan saya enggak pernah mencium satu orang pun di antara mereka. Ya, enggak mau menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya supaya menjaga, menurut dia supaya menjaga apanya? Wibawanya, ya. Kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Nah, menurut mereka, saat mereka menafikan sifat rahmat, karena adanya sifat rahmat bagi Allah akan membuat Allah jadi tampak lemah di hadapan makhluk yang dia rahmati. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, sesungguhnya dari logika yang mereka pakai untuk menetapkan sifat kehendak itu bisa dipakai untuk menetapkan sifat rahmat ini. Tadi mereka bilang apa? Saat menetapkan sifat kehendak, perbedaan makhluk ini dan keragaman makhluk hidup ini menunjukkan Allah punya kehendak. Ya, kita katakan hal yang sama tentang sifat rahmat. Berbagai macam kemudahan dari Allah, berbagai macam kenikmatan dari Allah, itu apakah enggak menunjukkan Allah punya rahmat? Menunjukkan Allah punya rahmat, ya. Dan sebaliknya juga berlaku. Dalil yang mereka pakai untuk menafikan sifat rahmat sebenarnya bisa dipakai juga untuk menafikan sifat iradah atau kehendak tadi. Mereka bilang tadi sifat rahmat akan membuat Allah jadi tampak lemah. Ya, kita bilang kalau begini cara berpikirnya, adanya sifat kehendak menginginkan itu menunjukkan kebutuhan, ya, sehingga kita tidak boleh menetapkan sifat keinginan bagi Allah. Kan kesimpulannya begitu. Jadi mereka apa? Kontradiktif sendiri dalam kaidahnya, ya. Maka kita katakan kalau mau tetapkan semua, ya. Kalau tiadakan semua. Dan tentu ini merupakan pilihan yang keliru, ya. Pilihan yang benar adalah menetapkan seluruh sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya dengan tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakan, ya. Kadang masalahnya orang ketika berbicara tentang sifat Allah, dua hal ini masih belum lepas dari benaknya, ya. Kalau kita katakan Allah turun ke dunia, berarti Allah turun terus dong. Kan sepertiga malam itu bergeser terus kan, dari arah timur ke arah barat. Sepertiga di Papua Allah turun di sana. Sepertiga Wita mana kira-kira tuh Wita? Indonesia Tengah. Sulawesi, Allah turun Sulawesi. Nanti WIB turun di Pulau Jawa seterusnya. Berarti Allah nggak pernah di arsy, ya. Dia sudah mulai membagaimanakan. Kalau pola pikir kita kayak begitu, bagaimana nanti dengan terjadinya hari kiamat?
di mana Nabi SAW mengabarkan kiamat terjadinya di hari Jumat, ya. Jumat di Papua, geger duluan Papua, ya. Setelah itu geser Jumat di Sulawesi, setelah itu Jumat di Jawa. Kalau gitu caranya ya kita kabur terus aja ke arah barat supaya nggak kena kiamat. Kan nggak begitu juga cara berpikirnya, ya. Makanya beliau mengatakan dalam salah satu kaidah yang harus diingat selalu saat menetapkan sebuah sifat bagi Allah, entah itu sifat mendengar, melihat, hidup, mengetahui dan lain sebagainya, beliau mengatakan yajibu fi itsbatis sifati takhalli an mahdhuraini 'azimain. Saat menetapkan sifat bagi Allah, kita wajib menghindar dari dua perkara. Mahdhurain 'azimain, dua perkara yang sangat membahayakan. Apa dan apa? At-takyif wa tamtsil. Perkara yang pertama membagaimanakan, ya, membagaimanakan. Yang kedua menyerupakan. Dua hal ini harus kita hindari saat menetapkan sifat Allah. Karena kalau tidak kita hindari, kita nggak akan jadi menetapkan sifat Allah. Ujung-ujungnya justru malah mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang Allah turun, dia bilang nggak turun. Allah bilang Allah beristiwa, dia bilang nggak beristiwa. Gara-gara dia belum menghindar dari dua hal ini, membagaimanakan dan menyerupakan. Semua perintah dalam Islam mengandung banyak manfaat, sebaliknya semua yang dilarang dalam Islam mengandung banyak kemudaratan di dalamnya. Maka wajib bagi kita untuk sungguh-sungguh memegang teguh syariat Islam dan mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, yassiru wala tu'assiru, permudahlah dan jangan kau persulit. Ya, bahkan masalah sholat jamaah saja, imam itu kan dianjurkan oleh Rasulullah untuk meringankan bacaannya yang pendek saja. Tapi kalau sholat sendiri silahkan yang panjang-panjang. Ya, idza shallaita ma'an nas fa khaffif. Kalau engkau mengimami orang, ringankan bacaanmu dan pendek-pendek aja, jangan bolak-balik. Lagi ngimamin sholat panjang-panjang, sholat sendiri qul huwallahu ahad. Ya, inna a'tainakal kautsar. Ya, kebalik. Sunahnya enggak kayak gitu. Sunnahnya itu kalau ngimamin yang sederhana saja, yang sedang-sedang aja. Tapi kalau mau bacaan yang panjang-panjang, sholat sendiri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini kajian kita pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.